dengan judul mesin utama. Ya. Kita akan awali dari kitab Efesus 6 ayat 10. Dan pada kesempatan ini, ya, kita hanya akan melihat kitab Efesus. Ya, saya tidak akan mengajak kita lihat kitab yang lain. Ya, jadi pada bagian ini kita menyeluruh akan membuka hanya kitab Efesus. Jadi itu yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu atau saudara sudah bisa menebak. Oh, mungkin mesin utama kehidupan kita adalah Tuhan. Ya, tapi nanti kita akan lihat bagaimana keadaannya itu semua. Mari kita mulai dengan bersama-sama kita mulai berdiri. Kita akan baca kitab Efesus ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih, silakan dulu. Nah, ayat ini, ya Bapak Ibu, ditulis sebagai awal, sebagai pembuka dari ayat-ayat selanjutnya yang merupakan perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi kita tahu bahwa perlengkapan senjata Allah, topeng keselamatan dan yang lain-lain itu sangat terkenal. Nah, diawali dengan ayat ini. Nah, ayat ini merupakan awalan yang memberitahu kita sebetulnya tentang sebuah kesimpulan untuk membawa kita masuk dalam selengkap senjata Allah. Nah, selengkap senjata Allah itu sesuatu yang sudah sering kita dengar. Mungkin tidak terlalu sering, tapi jauh lebih sering kita dengar. Nah, perlengkapan senjata Allah ini penting. Tapi mari saya pagi ini mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat, ya, ada sebuah kisah di kitab 1 Samuel, kisah tentang Daud melawan Goliat. Di dalam kisah itu dikisahkan Daud ini bersedia berperang melawan Goliat. Dan Raja Saul sebagai raja saat itu meminjamkan baju perangnya. Mungkin baju perangnya berbeda dengan baju perang Romawi yang dipakai Rasul Paulus sebagai gambaran di kitab Efesus. Tetapi kita tahu bahwa baju perang ini cukup berat untuk anak muda yang ditulis pipinya masih kemerahan, itu sangat berat. Nah, karena itu, ya, kita tahu menurut kisah Daud dan Goliat, kisah itu menceritakan bahwa akhirnya Daud tidak memakai baju perang itu. Dia memakai apa yang dia biasa pakai, yaitu tongkat, batu dan penghari-hari. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa baju perang itu hanya bisa dipakai untuk orang yang cocok, seorang prajurit, seorang tentara. Keadaan yang sama pagi ini saya mau ajak kita untuk renungkan bersama-sama. Seorang prajurit bisa memakai baju perang. Tapi jika itu dipakai untuk seorang anak kecil, dipakaikan oleh seorang anak kecil, baju itu tidak akan banyak berguna. Nah, karena itu kita bisa tahu dari sini bahwa perlengkapan senjata perang itu cocok untuk tentara, setidaknya orang dewasa. Ya, kalau itu anak kecil atau orang yang sakit-sakitan, ya, itu tidak akan kuat memakai perlengkapan itu. Ya.
Jadi kata-kata akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu mau mengajak kita semua untuk mari kita kuat terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memakai perlengkapan senjata. Dan bukan kebetulan perlengkapan senjata Allah ini ditaruh di bagian akhir, karena kita tahu perlengkapan itu hanya pelengkap. Dalam pertempuran yang lebih penting itu bukan masalah senjatanya, yang jauh lebih penting itu adalah penggunanya, pelaksananya, manusianya. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa manusia yang memakai selengkap senjata Allah itu perlu dipersiapkan dulu. Ya, seorang tentara itu kalau mau jadi tentara, ya, bukan hanya diberikan baju berwarna hijau, ya, hijau-hijau oranye itu yang seperti baju militer yang kita lihat hari ini. Semua orang bisa memakai baju itu pada hari-hari ini. Bisa beli, bisa buat, bisa diberi aksesoris yang macam-macam. Itu bisa dicari, dipakai, itu bisa. Karetnya dipakai, itu bisa. Tapi kemampuan bertempurnya itu ditentukan oleh latihannya, oleh gemblengannya. Nah, kitab Efesus pasal 6 ayat mulai ayat 10 sampai ayat 20 memberitahu kita tentang selengkap senjata Allah. Nah, manusia yang memakainya itu ternyata dipersiapkan, ditulis Rasul Paulus, persiapannya ditulis dari pasal 1 sampai pasal 5. Kira-kira demikian kerangka. Jadi 5 pasal dari kitab Efesus itu mempersiapkan yang namanya prajuritnya, individu, orang percaya. Kemudian di pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20 kita diberitahu inilah perlengkapannya. Kalau tidak salah di kitab Roma dikatakan jauh lebih ringkas lagi, ya, Yesus Kristus itulah perlengkapan senjata. Nah, pagi ini kita tidak akan membahas perlengkapan senjatanya, tapi kita akan melihat manusianya. Ya, jadi manusianya ini yang jauh lebih penting untuk digembleng daripada sekedar kita bisa memakainya. Semua yang ditulis tentang kebenaran, tentang keselamatan itu tidak akan berguna kalau kita sebagai orang yang memakainya tidak tahu cara memakainya. Dan pasal 1 sampai dengan pasal 5 itu memberitahu kita tentang petunjuk-petunjuk tentang manusia yang jadi pemakai selengkap senjata. Ya, kita bisa katakan ini persiapan prajuritnya. Prajurit inilah mesin utamanya. Kita mungkin tahu selengkap senjata Allah itu banyak sekali, ada firman Allah. Firman pedang yang namanya firman Allah itu tidak akan banyak berguna kalau pedang itu tidak bisa dipakai. Dalam pertempuran yang sesungguhnya, pertempuran fisik, ya, pemakai pedang pun itu kalau hanya mengayunkan pedang itu tidak akan bisa menang. Mungkin kalau asal nyabet kena segala hal di sekitarnya, mungkin iya. Tapi untuk mendapatkan efisiensi, mendapatkan kemenangan yang baik itu diperlukan teknik dan latihan. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau melihat bagaimana persiapan manusia kita, manusia rohani kita dipersiapkan. Saya coba periksa di kitab Perjanjian Baru yang menyinggung tentang manusia baru. Kalau tidak salah, hanya kitab Efesus
di Alkitab bahasa Indonesia yang menyinggung tentang manusia baru. Ada dua kata manusia baru muncul di kitab Efesus. Jadi pemakai dari selengkap senjata itu adalah manusia baru, manusia rohani kita. Nah, karena manusia rohani kita itu dikatakan oleh firman Tuhan dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari benih yang tidak bisa binasa, maka kita perlu tahu bagaimana manusia rohani kita ini bergerak, beraksi, bagaimana latihannya itu perlu kita perhatikan. Misalkan ya, sebagai contoh, kalau kita punya mesin diesel, kita pasti akan mengisinya dengan bahan bakar solar ya, solar. Kita tidak akan mengisinya dengan misalkan premium atau pertalite. Kenapa? Karena yang cocok adalah solar. Nah, manusia rohani kita itu punya karakteristik tertentu yang tidak bisa sembarangan kita perlakukan. Kita beri asupan yang seadanya, atau kita berikan kita masuki dengan segala hal yang asal ngawur saja, itu tidak bisa. Kalau mesin saja punya bahan bakar yang khusus, berarti manusia rohani kita punya juga karakteristik yang khusus. Nah, segala makhluk di dalam dunia ini itu ternyata hidup dengan bahan bakar. Misalkan singa, bahan bakarnya untuk hidup adalah daging. Anjing itu juga daging. Anjing itu makan sayur, makan daun kalau sakit. Tapi makanan utamanya daging. Kalau seandainya kita nyayur, kemudian ada singa lapar, kemudian kita beri makanan sayur, singa itu tidak akan maksimal. Kambing itu kita sebut daging, ketika lapar tidak bisa. Kalau manusia lapar kita beri daging, wah itu cocok. Ya kalau manusia jasmani ya kita saja, kita tahu bahan bakar apa yang cocok. Maka sebetulnya manusia kita juga perlu makanan yang baik, makanan yang cocok. Karena gambaran manusia ini, ya, kalau Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, ini dilahirkan dari bayi, karena dimulai dari kelahiran baru, kemudian bertumbuh dan makin besar mencapai kedewasaan. Artinya kalau sudah dewasa, manusia ini sudah sampai pada puncaknya. Kalau sudah sampai pada puncaknya, dia bisa melakukan fungsinya dengan baik. Segala macam fungsi manusia itu bisa dilakukan dengan baik oleh manusia dewasa. Karena itu, mari kita lihat bagian-bagian. Saya tidak membuka semuanya, tapi bagian-bagian yang penting untuk kita perhatikan dari pembentukan manusia rohani kita. Yang pertama, mari kita lihat di pasal 1. Pasal 1 itu memberitahu kita bahwa saya sarankan kalau Bapak Ibu punya waktu, silakan baca seluruh kitab Efesus. Pasal 1 itu bicara tentang rencana keselamatan dan kehidupan. Kalau kita berasal dari Allah, dan bagian yang terbaik adalah kita lahir dari Allah. Ya, kita diberi berkat. Pemahaman kita tentang berkat ini perlu kita luruskan. Ya, kebanyakan dari kita memahami berkat itu adalah hanya sekedar pemberian. Memang pemberian, tapi kita harus tahu bahwa berkat-berkat yang utama itu adalah berkat yang bisa bernilai ganda. Ya. Misalkan seseorang diberi talenta untuk mengatur, maka
talenta itu adalah sebuah berkat, karena dengan apa yang dia atur, hal-hal yang lain itu bisa datang. Pemahaman kita kadang-kadang berkat itu adalah sesuatu yang kita terima, kemudian itu sesuatu yang hanya kita konsumsi. Kadang-kadang secara sempit berkat itu hanya kita sebut, bisa saja kita sebut Tuhan. Tetapi berkat itu jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada ini. Salah satu bagian dari berkat yang Tuhan sebut di dalam Perjanjian Lama adalah berkat mengelola kekuatan untuk mendatangkan kekayaan. Mendapat kekayaan itu mungkin kita menerima berkat, tetapi kalau kita bisa menghasilkannya, artinya kita diberikan sumbernya. Nah, di dalam firman Tuhan, berkat-berkat rohani yang terutama itu adalah berkat-berkat yang sifatnya seperti kekuatan untuk mengelola. Karena itu nanti di ayat 3, ayat 15 sampai ayat 18 ya, manusia, rencana keselamatan itu ada, Tuhan sediakan buat kita. Pasal 1 keseluruhan itu ada bagian-bagian tentang rencana keselamatan Tuhan. Kita diberi Roh Kudus sebagai jaminan untuk berkat-berkat yang kita terima. Roh Kudus itu akan menjadi jaminan karena kita menerima keseluruhan dari berkat rencana Tuhan. Kita dipanggil. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah Tuhan punya rencana keselamatan untuk umat manusia, dan kita termasuk di dalamnya sebagai umat orang-orang yang terpilih. Karena kita orang-orang yang terpilih, kita harus tahu bahwa kehidupan kita itu kehidupan kita yang baru bersumber tersambung pada Tuhan. Karena itu kita perlu roh hikmat dan wahyu untuk bisa memahami pengharapan apa yang ada di dalam Tuhan, apa yang kita terima di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa mendapatkan hari ini, maka sebetulnya kita tidak akan bisa tahu untuk apa kita mengirim Tuhan. Tujuannya mau kemana kita mengirim. Pada akhirnya kita harus tahu, pada akhirnya ini semua bukan tentang bagaimana kita, tapi tentang bagaimana Tuhan. Ya. Kalau mungkin kita masih kecil, ya, seperti anak kecil, semuanya tentang aku. Ya, tapi pada akhirnya Tuhan membawa kita untuk dari aku, kita kembalikan semuanya ke Tuhan. Dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu bisa dilihat dengan roh hikmat dan wahyu. Karena itu kita perlu tahu rencana Tuhan. Kita perlu berdoa untuk kita bisa melihat pengharapan. Ya, kalau bahasa sederhananya, kenapa kita jadi orang percaya? Kenapa kita jadi orang Kristen? Tidak bisa kita hanya berpegangan bahwa karena orang tuaku lahir dalam keluarga Kristen, kemudian aku jadi ikut-ikutan percaya. Pergumulan untuk mengenal Tuhan secara pribadi jadi tugas setiap kita, setiap orang. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kita ikut, hanya ikut. Pada akhirnya kita diminta
kita untuk kita mengenal lebih dalam. Kalau kita manusia yang masih hidup, artinya manusia yang hidup tidak hanya berhenti di satu titik. Manusia yang hidup akan terus bergerak dari satu titik kehidupan ke titik kehidupan yang lain. Entah itu ke jalan yang naik atau ke jalan yang lebih menurun. Tapi pasal 1 memberitahu kita bahwa Tuhan menentukan kita. Jadi kita harus punya ini identitas kita. Ya. Berapa minggu yang lalu saya bicara tentang identitas. Ini identitas kita. Bahwa Tuhan memilih kita. Nah, makanya beberapa orang, beberapa anak di dunia ini mungkin punya kebanggaan bahwa dia ayahnya atau orang tuanya mungkin punya jabatan atau punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, identitas kita di dalam Tuhan itu diberikan bahwa kita ini dipilih Tuhan. Ya. Jadi bagian pertama persiapan kita bahwa kita dipilih Tuhan. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Tidak melihat umur. Tuhan tidak katakan yang dipilih hanya yang kecil atau yang muda. Semuanya dipilih. Kalau kita dipanggil Tuhan, berarti kita semua orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, kalau kita meresponnya, berarti kita masuk dalam diri kita. Nah, ini identitas kita. Supaya kita tahu kita ini orang percaya. Kalau ini bicara soal merek, maka merek kerajaan Allah itu melekat di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya di pasal 2 ayat 10 itu ada ayat yang berkata, keselamatan kita itu datang dari Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, di pasal 2 kita diberitahu lebih jelas lagi bahwa Kristus Tuhan menyelamatkan dan memilih kita itu dengan cara kita ini dilahirkan baru. Kita ini adalah ciptaan yang baru, dibuatnya di dalam karya Yesus Kristus. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan yang baru. Siapa yang melakukannya? Kita. Tapi Tuhan yang punya rencana. Dan kehendak Tuhan adalah Ia mau, itu kan kehendak. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Tuhan adalah kita melakukan setiap pekerjaan. Ya, ayatnya sudah sangat jelas. Untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sendiri. Jadi titik Allah mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam. Ini kehendak Tuhan. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, ya ini kehendak Tuhan. Nah, tinggal kita nanti mencari pekerjaan baik apa di kenyataan kehidupan kita yang bisa ini. Tapi rencana Tuhan sudah jelas. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam. Ya, jadi ini kita bicara tentang semesta. Ya, jadi di dalam Tuhan kehidupan kita ini tersambung di dalam Tuhan. Jadi kita harus tahu bahan bakar kehidupan kita itu, manusia rohani kita itu datangnya dari surga. Bahan bakar itu bahan bakar surgawi, bukan bahan bakar yang lain. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita pasal 2 membagikan tentang hal ini. Kemudian masih di pasal yang kedua
berikut yang judulnya dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11 ya. Di bagian terakhir ayat 22 ya. Di akhir dari pasal 2 ya, Rasul Paulus menuliskan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di atas kalimat atasnya lagi ya, disebutkan saudara yang jauh mendapat damai sejahtera dalam Kristus, yang dekat dapat damai sejahtera dalam Kristus. Ternyata yang dipanggil ada banyak, bukan hanya satu orang, ada banyak, dan semuanya disatukan di dalam Kristus untuk menjadi sebuah kediaman di dalam Roh. Jadi kumpulan orang percaya gereja Tuhan adalah bangunan Allah. Nah, setiap kita yang sudah dipilih itu ternyata kita punya peran. Kita ini dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, tempat kediaman Tuhan. Baik Allah itu rencana Tuhan. Ya, jadi kalau dahulu kita dianggap orang-orang asing di luar Tuhan, maka sekarang kita ini dianggap kawan-kawan, rekan sekerja dalam kerajaan. Jadi panggilan untuk melakukan pekerjaan baik ini ternyata dipusatkan dalam satu bangunan, dalam satu koordinasi dari kediaman. Kalau bahasa di kitab lain, kitab Roma dikatakan ini tubuh Kristus. Jadi setiap kita itu diajar untuk kita ini jadi orang-orang terpanggil yang bukan berdiri secara independen. Tapi kita ini bergerak sebagai satu kesatuan yang selaras. Karena itu Rasul Paulus di kitab Roma katakan ini tubuh. Karena secara ilmiah apa yang kita kerjakan dengan tangan, kaki, mulut kita itu terkoordinasi dengan baik. Ada otak yang menggerakkannya, listriknya itu disalurkan dengan saraf-saraf, saraf respon. Ada tindakan, reaksi, gerak ini dan itu semua diatur dalam satu koordinasi. Nah, karena itu Rasul Paulus mengingatkan manusia rohani ini dibangun dalam satu tim. Ini tim kerajaan Allah. Dan karena itu kita juga, karena kita ini tim, yang namanya tim itu perlu waktu untuk koordinasi. Pemain sepak bola itu kalau kesehariannya bertengkar, nanti permainannya jelek. Itu bisa dipastikan. Kalau di dalam kesatuan ya, kalau sepak bola itu ada pertengkaran ya, itu nanti hasilnya di lapangan pasti jelek ya. Kalau kemudian sepak bola ini minggu lalu kalau tidak salah itu ada klub besar yang namanya Barcelona kalah 2-5. Itu ceritanya panjang. Kekalahan itu bukan hanya terjadi, kekalahan di lapangan itu hasil dari sebuah pengelolaan yang salah ya, di antara manajemennya, komunikasinya itu berantakan. Dan Tuhan mau ketika Dia memanggil kita ini jadi satu tim yang terkoordinasi. Karena itu butuh latihan, dan kemudian kita dipanggil kita jadi baik. Tuhan menempatkan kita secara rohani, kita manusia baru, tapi identitas yang membuat kita bisa bergerak di dunia ini adalah tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita masih yang lama. Kita secara pribadi punya pergumulan
manusia yang kalau kita mau yang baik, manusia jasmani kita yang berkarakter daging itu mau yang enak, yang gampang. Karena itu di dalam diri kita pun ada pertentangan. Karena itu kita terus diajak untuk terus berkembang. Di samping itu di sekitar kita, di komunitas kita ada orang-orang sesama orang percaya, orang percaya kita yang diharapkan Tuhan untuk kita belajar bekerja sama. Karena kita ini banyak satu panggilan, satu tim. Bagaimana yang namanya jiwa-jiwa ini bisa dibangun? Apakah ini hanya kerja segelintir orang atau sekelompok kecil orang? Bukan, ini kerja sama. Kerjasama dari seluruh. Tinggal kita memahami fungsi-fungsi kita masing-masing. Itu pasal 2. Nah di pasal 3, nanti kita cepat saja. Di pasal 3 itu ada di ayat 16 dan ayat 17, pasal 3 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus menyebut tentang iman. Yang saya bacakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi iman kita di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus itu harus ada di hati. Karena itu beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang mengajak kita untuk bicara tentang filosofi, karena kita harus tahu filosofi apa yang kita pakai di kehidupan kita. Karena itu filosofi yang kita pakai itu cerminan dari iman yang ada di dalam hati kita. Nah, secara khusus Rasul Paulus mengatakan iman di dalam Kristus itu harus berakar dalam kasih. Jadi dalam keseharian kita, kalau kita katakan kita punya iman itu tidak akan menjadi sesuatu yang hidup kalau kita tidak belajar membuat iman kita itu berdasar di dalam kasih, di dalam kasih kepada Tuhan. Karena kalau tidak ada kasih di dalam Tuhan, kita tidak, ini hanya iman yang, kalau saya katakan ini hanya iman pernyataan. Karena iman yang benar menurut Rasul Paulus adalah iman yang berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau seandainya kita punya rekan kerja itu, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak ada kasih di dalam. Kalau kita menganggap dia di bawah kita, atau kita menganggap dia lebih tinggi dari kita, tidak bisa. Kalau kita mungkin kita dengan seseorang rekan kita itu mungkin secara pergaulan mungkin terlihat biasa, tapi di dalam hati kita merendahkan dia, itu tidak akan bisa. Kerjasama kita tidak akan bisa maksimal. Nah, untuk kita bisa maksimal dalam kehidupan iman kita di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, memberikan catatan khusus bahwa iman kita itu harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Yesus tidak akan bisa nyata dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah belajar mengasihi Dia. Kalau Bapak Ibu di rumah punya anggota keluarga yang
tidak pernah dikasih, ya orangnya itu tidak akan bisa maksimal membalas. Ya, kalau dia cari perhatian, mungkin dia berulang terus. Saya mau ingatkan di dalam kitab Roma, ya, nanti silakan baca di Roma 13. 1 Korintus 13. Kita beri kebenaran masih dan kasih adalah yang terbesar. Jadi kepercayaan kita di dalam Tuhan itu harus disertai dengan usaha untuk menanamkan dan mendasarkan semuanya di dalam kasih. Karena Yesus itu pribadi, ya, Yesus itu pribadi. Kalau kita tidak berusaha mengenal Dia, maka sebetulnya iman kita ini iman yang kosong. Kalau kita bertemu seseorang saja, kalau kita tidak mengenal Dia, ya kita buka muka saja. Itu aja orangnya tidak akan bisa merespon dengan baik sebetulnya. Nah, dalam hal ini Kristus Yesus itu adalah pribadi. Kalau kita punya iman kepada Dia, kalau kita mengatakan diri kita orang percaya yang percaya kepada Kristus, maka kita harus belajar mengasihi Dia. Tanpa itu iman kita tidak akan menjadi utuh. Iman kita ini akan selalu ada yang kurang. Saya mau bergeser ya yang ke pasal yang keempat. Di pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu ada di salah satu ayatnya, di ayat 11 itu ada ayat tentang 5 jawatan. Tapi saya tidak akan membahas tentang itu. 5 jawatan ada itu untuk supaya setiap jemaat Tuhan itu bertobat. Nah, pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu hanya mau ya menekankan kepada kita pentingnya bertumbuh dalam pengajaran dan pelayanan. Pentingnya bertumbuh dalam pengajaran dan pelayanan. Jadi pengenalan kita akan Kristus ini perlu ditambah dengan pengajaran. Kita ini perlu belajar sesuatu yang baru. Terus pemahaman yang baru, entah itu sedikit atau banyak. Nah, 5 jawaban diberikan supaya kita punya informasi yang baru tentang hal yang perlu kita renungkan. Kalau misalkan tadi kita bicara, misalkan ada sebuah pengajaran tentang berkat, ya. Oh, berkat itu ternyata bukan hanya pemberian. Kalau tanaman itu berkatnya, kalau kata-kata berkat di perjanjian lama kata Tuhan mengingat engkau. Itu seperti tanaman mendapat sinar matahari. Kalau tanaman mendapat sinar matahari, ternyata sinar itu dia pakai untuk melakukan proses di dalam tanaman itu sehingga dia menghasilkan buah. Nah, kalau berkat itu Tuhan menyinari kita dengan berkatnya, maka sebetulnya apa yang sinar yang Tuhan berikan buat kita, sinar itu akan menghasilkan proses di dalam kehidupan kita sehingga kita berbuah. Pemahaman kita tentang berkat itu bergeser terus bertumbuh dari pemahaman hanya sekedar menerima berkat itu mendapat pemberian yang konsumtif kepada berkat itu sesuatu yang membuat kita berubah, sehingga kita juga menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Nah, ini salah satu bagian di mana kita bisa bertumbuh. Ada banyak hal yang bisa kita pakai, yang bisa masih banyak yang bisa kita
lihat dari kebenaran firman Allah untuk kita terus bertumbuh. Dan di samping itu ternyata setelah ayat 12 dari kitab Matius pasal 4 yang dikatakan untuk memperlengkapi. Ya, ternyata pengajaran 5 jabatan itu digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk melakukan kemudian di pasal 16 ayat 12 itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di ayat 16 juga dikatakan menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Jadi di pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu mengajak kita bertumbuh dalam pengajaran, tapi ternyata orang percaya itu juga di latihan disertai dengan yang namanya pelayanan. Dalam lingkup yang kecil, pelayanan itu adalah pelayanan gereja ini. Tapi di lingkup yang lebih besar, Yesus katakan kita ini diutus ke dunia. Yang sama ulangi lagi ini, dunia dalam bahasa Yunani adalah kosmos. Kosmos itu salah satu artinya adalah tanah. Setiap kita ini punya semesta. Yang kosmos itu kan semesta, alam semesta. Ya, kalau bahasa matematika anak-anak, semestanya apa? Semestanya angka 1 sampai 10. Ya. Kemudian dari semesta itu kalau ada pertanyaan sebutkan bilangan genap, maka dari semesta itu keluarlah 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu semesta. Nah, semesta kehidupan kita adalah setiap area yang terjangkau dari kehidupan kita. Itu semesta kita. Dan disitulah Tuhan menaruh kita untuk kita memberikan dampak. Setidaknya kalau bukan dampak yang besar, setidaknya kita berlatih untuk memberikan dampak. Di kantor lah, di tempat kerja lah, di tempat kita biasa nongkrong lah. Dan disitulah kita belajar melakukan hukum-hukum Tuhan di tempat kita hidup, di dalam semesta ini. Di dalam semesta itulah kita berkarya, melayani. Mungkin kalau kita di kantor, ya, biasanya di kantor itu ada persaingan, terselubung misalkan. Nah, kita mikirnya bagaimana? Kita ingin kita seperti kebanyakan orang, atau kita mau belajar mengaplikasikan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum firman Tuhan di dalam kasih kita atau tidak. Nah, ini pilihannya ada di kita, tapi semestanya, setiap semesta kita berbeda-beda. Setiap orang, bahkan orang serumah pun berbeda-beda. Dari situ Tuhan mau supaya kita hidup, kita melayani di situ. Dari situ kita bisa belajar untuk menjadi dewasa. Gitu. Nah, mulai ayat 14, mulai pasal 4 ayat 17, pasal 5 keseluruhan, di situ ada nasihat-nasihat praktis untuk dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Ya. Salah satu contohnya, jangan ada kata-kata kotor. Ya. Jadi identitas kita itu salah satu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, jangan ada kata-kata yang kotor. Ya, kalau kita lihat ternyata di kebanyakan
Saya tidak tahu, saya harap Bapak Ibu tidak melakukannya. Ternyata banyak orang kalau marah atau kalau merasa terkejut itu keluarnya mutlak. Entah itu ungkapan yang kekinian atau ungkapan yang kedaerahan, ya, tapi sama saja itu ungkapan. Nah, Rasul Paulus mengatakan salah satunya jangan ada kata-kata kotor keluar, baik itu umpatan atau kata-kata yang kotor. Kemudian ada kata ramah, jangan fitnah, kepahitan, kekerasan dibuang. Nah itu semua dituliskan, ya, terutama pasal 4 ayat 17 sampai 32 dan pasal 5 perikop yang pertama itu semua memberikan petunjuk-petunjuk praktis tentang kehidupan, soal marah, jangan marah terlalu lama, jangan mentari kebenaran, itu semua ditulis di pasal itu. Marah, kata-kata kotor, mencuri, bohong, jangan merupakan hati Tuhan, semua ada di sana. Dibaca. Tapi ini petunjuk praktis. Artinya latihlah diri kita untuk hidup sesuai dengan petunjuk ini. Karena ini akan memberikan dampak identitas kita sebagai orang percaya. Kemudian sebelum Rasul Paulus bicara soal selengkap senjata Allah, dia berbicara tentang hal yang lebih penting, soal hubungan. Nah, hubungan ini dimulai dari pasal 5 sampai pasal 6 ayat sampai pasal 6 ayat 9. Ya. Jadi pembagian pasal itu bukan ditulis oleh penulis Alkitab, ya, tapi oleh ahli yang menerjemahkan. Karena itu kadang-kadang tidak bisa dibagi sesuai dengan pasalnya. Nah, tapi satu hal sebelum Rasul Paulus memulai pembicaraan tentang kesimpulan yang akhirnya yang ditulis akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, maka dia bicara soal hubungan. Nah, hubungan ini adalah suami dan istri, tuan dan hamba, anak dan orang tua. Ada nasihat saya. Suami begini, istri begini, orang tua begini, anak begini. Kalau anak-anak banyak tahu, karena orang tua sering anak-anak. Tapi ternyata di sini juga disebutkan para bapak jangan menghadirkan amarah dalam hati anak-anak. Itu juga ada. Kemudian suami istri mungkin istri juga saya dengar, istri pokoknya harus tunduk pada suami. Tapi ternyata di bagian ini Rasul Paulus juga mengatakan suami adalah menghormati istri. Ini soal hubungan, tuan dan hamba. Ya. Hamba yang kalau kerja seperti kerja untuk Tuhan, apalagi kalau majikanmu orang percaya, ya. Di sini semua ditulis, tapi Rasul Paulus menutup persiapannya dengan pemahaman tentang hubungan. Kalau kita mengenal belajar manusia bagi kita dibentuk, maka berdasar serta berakar di dalam kasih, maka hubungan kita pun bisa kita lihat jauh lebih baik. Ya kalau namanya orang yang tidak suka itu pasti ada, ya. Kalau ya seperti orang-orang di internet saya bilang, ya namanya haters. Itu pasti ada, ya, jadi tidak akan ada orang yang tidak puas, selalu ada yang tidak puas. Yang seperti itu akan selalu ada. Orang yang selalu menuntut kita selalu ada, orang yang selalu mengkritik kurang baik akan selalu ada. Yang penting apa? Yang penting petunjuk ini. Mari kita hidup sesuai dengan petunjuknya.
mungkin masih menuntut kita, mungkin masih akan tetap ada. Tapi tuntunan firman Tuhan mengajak kita untuk kita hidup mempersiapkan manusia rohani kita. Sehingga kesimpulannya, itu semua kesimpulannya disimpulkan di ayat yang 10. Akhirnya, hendaklah kita kuat, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan dan kemampuannya. Kekuatan kuasa itu salah satunya kekuatan, keperkasaan dan kemampuan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Supaya apa? Supaya selengkap senjata Allah itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan dengan baik. Tanpa itu semuanya persiapan kita, semua perlengkapan ini hanya aksesoris. Hanya aksesoris. Oh, kita punya keselamatan dari Tuhan, tapi penghayatan keselamatannya itu dipersiapkan dari pasal 1 sampai pasal yang kelima. Nah, itu yang saya rasa perlu untuk kita perlukan baik-baik hari-hari. Mari kita siapkan diri kita untuk kita jadi pribadi yang lebih baik di hari-hari itu. Mari kita siapkan diri kita. Kalau kita mengaku bahwa kita lahir dari Tuhan, mari kita siapkan, kita persiapkan manusia rohani kita juga dengan cara yang